kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini gara-gara Pak Presiden nggak ada. Jadi Pak acara. Enggak dirubah, ini kan cuma kajian aja dari orang. Karena kan gini, beberapa pengamat melihat ketika musim liburan di sekolah kan tidak macet gitu loh. Nah gimana misal, tapi saya juga bilang kalau dari Indonesia siang, masa pulangnya sore? Sore macet juga. Saya bilang lebih baik orang macet pagi daripada macet sore, udah capek. Nah jadi ya udah, kita belum bisa lakukan kalau memang masyarakatnya pasti pro kontra kan. Nah kalau pro kontra ya balikin aja kayak dulu. Ini terlalu pagi juga jam berapa? Jam 7 kan. Mungkin yang paling tepat itu mungkin jam 7 atau 7.15 aja gitu. Itu tepatnya kenapa? Nggak mungkin, anak-anak lebih pas. Tapi justru jam segitu lebih macet. Orang anak-anak berangkat jam 6 aja, jam setengah 6 udah macet gitu loh. Nah kalau di siang, Jakarta juga macet terus. Nah ini pengamat ngomong ya kita terima aja. Lalu kita, ya sama teman-teman media kita ngomong aja. Nanti kan langsung kelihatan kan komentar-komentar orang kan, caci maki macam-macam. Ya udah kita hitung aja. Kalau lebih dari 50% berarti nggak cocok gitu aja. Surveinya survei gratis aja gitu loh. Motor kapsul masih jauh, belum ada prototipe-nya, belum ada barangnya, belum. Itu di London sudah ada, tapi itu personal kapsul, hanya bawa 4 orang atau 6 orang gitu. Dia modelnya kayak smart lift. Jadi idenya mungkin dari itu. Jadi mau bikin sendiri, kamu bikin sendiri, mana barangnya gitu loh. Masa kita disuruh bayar awang-awang gitu kan? Ya masih jauh lah. Kalau kamu mau investasi silakan aja sih. Pak PKS dengan Bapak katanya tidak berkenan gitu kalau jadi gubernur gimana Pak? Ya itu bukan PKS yang resmi, baru gema PKS kan. Saya sama teman PKS baik-baik aja. Kayak nanti pimpinan PKS bilang enggak, kami nggak terlibat. Itu bukan apa keranting kami atau underbohnya gitu loh. Pasti ngomong begitu, kan ngapain gitu. Kalau PKS resmi ngomong baru ketahuan tuh itu. Kan tidak. Pak Jokowi kan mulai cuti hari ini Pak. Dari kemarin juga cuti. Dari tahun lalu udah cuti kok. Pak Jokowi dari waktu pemilu kada dulu udah cuti terus. Cuma nggak sensitif aja kalian. Udah capres belum sensitif. Dari tahun lalu juga ada cuti melulu. Pak, rencana untuk Jakarta Nah, penyelesaian itu kita lagi berpikir ini tempat-tempat di dinas sosial ini panti-panti nggak boleh di tengah kota. Kalau tengah kota dia keluar lagi, kita susah ngawasin orang oknum kita main gitu. Oknum kita kan juga banyak kan di dinas sosial yang bisa nego kan. Ketangkap sampai sana nego-nego pulangin. Itu kan juga bukan orang Jakarta sebetulnya. Ada yang ngerjain, bisa dari luar Jakarta ini bawa, dibiayain, ada bagi hasil. Begitu ketangkap, bawa ke panti, ada nego lagi. Nah, kita juga berpikir mau bangun panti Ciangir, ada 100 hektar. Jadi semua panti di sana, panti-panti yang lama kita nggak mau rehab, kita mau bongkar, bangun rusunawa terpadu. Lebih baik orang yang masih mau kerja, mau tinggal di Jakarta, tinggal di tengah kota Jakarta. Sehingga dia kalau di Ciangir dia mau balik lagi ngemis, males kan. Kasih makannya 3 kali. Saya hitung-hitung kan 1 triliun kasih makan 200.000 orang. Mana ada 200.000 orang? Kayak gitu aja. Pak, kalau cuma sekda gimana Pak? Dengan sekda Pak Gubernur udah akan kirim surat untuk komen lagi. Nah, saya sudah kirim ya kemarin. Saya udah paraf. Pak. Enggak, Pak Heru kan nggak ikut tes. Pak Heru nggak ikut tes aja. Sesuai ikut tes yang paling muda, Pak Gubernur pengennya kan tidak jauh dari 50 lah. Pak, revitalisasi Pasar Senen Pak, gimana Pak? Lagi nego kan, bukan nego, lagi bentuk perusahaan dengan Pembangunan Jaya, PT Pasar Jaya, ada Sarana Jaya untuk bangun bareng nyambung dengan kereta api. Pak, mengenai Bapak kan kurang setuju dengan penggunaan gas itu Pak ya? Bukan nggak setuju, itu salah.
Saya sangat setuju pakai gas. Tapi sekarang Anda butuh bus atau motor pakai gas gitu loh. Orang aja pepatah kuno kita udah sering dengar kok enggak. Kalau nggak ada kerbau buat membajak, kuda pun kita pakai buat membajak gitu loh. Semua orang tahu kalau mau membajak pakai kerbau. Tapi kalau kamu nggak punya kerbau, cuma punya kuda, kamu pakai nggak untuk kuda buat membajak? Pakai. Nah sekarang sama. Kita butuh 45 stasiun SPBG. Itu baru akan terrealisasi paling cepat 2017. Nah kalau kamu datang dengan bus lagi 1.000, 2.000, Anda mengisi dengan air kencing. Nah lalu Anda pilih mana? Demi untuk gas, lalu Anda tidak ada bus. Lalu kalau Anda ikutin Perda itu mengatakan seluruh kendaraan umum di Jakarta dan kendaraan operasional di Jakarta harus menggunakan gas. Itu Perda tahun 2005. Sekarang pertanyaan saya, itu Damri, PPD, Maya Sari Bakti, Kopami, Kopaja pakai gas atau pakai solar? Yang lama saya terima, itu pembelian semua di tahun 2010-2011. Kalau dia bilang 2006 belum siap, masa 5 tahun masih belum siap? Kenapa bus-bus itu sudah tahu nih 2005? Artinya kalau kamu tahun 2006 tidak siap, saya terima. Ini udah 2010, kenapa nggak siap? Mereka ngomong, gasnya mana Pak? Nah lalu ngomong lagi anggota DPRD yang terhormat, bilang saya melanggar Perda. Anggota DPRD yang terhormat mobilnya pakai gas apa pakai solar? Ketua DPRD Land Cruiser sama dengan kami pakai solar. Lalu saya bilang beli aja itu Transjakarta pakai solar. Yang penting warga DKI nggak peduli mau solar apa gas. Lagi pula Euro 3, mesin Euro 3 diesel dengan gas. Ini udah sama emisinya. Beda dengan Perda ini tahun 2005, belum ada Euro 4, Euro 5. Ini mesin udah Euro 4, Euro 5, cuma solar kita belum siap. Kecuali Dex sama Shell gitu. Land Cruiser saya itu Euro 5. Solar. Ah, karena bilang nggak boleh beli. Lalu saya kok itu orang sumbang saja. Sumbang pun dia bilang nggak boleh jalan. Terus saya tanya, mobil bus pariwisata kita beli kemarin 5 itu solar apa gas? Ngapain lu kalau gitu? Jadi itu alasannya mesti jelas gitu loh. Jadi terus fitnah saya lagi. Fitnah saya seolah-olah saya minta sumbangan bus 1,5 miliar, memberikan kompensasi iklan 2 miliar kepada pemberi bis. Dari mana ada iklan di bus sampai 2 miliar 5 tahun? Itu iklan di bus itu cuma 30 juta. Lalu sekarang karena demi untuk memenuhi fitnahnya yang 2 miliar tadi, dia bilang untuk bus akan dikenakan 350 juta setahun pajaknya. Lalu saya panggil Pak Iwan, kalau ada pajak bus sampai 350 juta, tolong kasih saya bukti mana bus yang sudah pernah bayar seharga itu. Dia senyum-senyum sama. Ini baru berlaku 1 April Pak. Ya kalau 1 April bus saya kan dari tahun lalu udah mau dikasih kepada Anda. Kalau bulan ini diterima, kan belum bisa terima Pak. Masih minta pendapat Mendagri. Padahal Mendagri sudah membuat undang-undang 2829. Dibilangnya apa? Bahwa kepala daerah bisa menghapuskan pungutan demi untuk kepentingan umum, demi asas manfaat. Lalu sekarang bus Cina yang udah lewat dari 50 hari, bus Transjakarta nih, datang Pak, kemarin bilang, ini hasil rapat mereka dengan Sekda mungkin, saya nggak tahu, nggak pernah lapor. Pak, kita kan kekurangan bus, daripada tidak ada bus Cina yang sudah lewat 50 hari pun tidak terima. Ini kan pelanggaran. Enggak Pak, ada pasal yang mengatur Pak, kata LKPP, asas manfaat Pak. Kalau asas manfaat, kalau udah lebih dari 50 hari boleh kita terima Pak. Lu kan kampret gue bilang begitu. Yang dikasih gratis kamu nggak pakai asas manfaat, bilang fitnah saya. Lalu saya bilang ini iklan bukan memberikan hak dia iklan, hanya dia tidak bisa menjual iklan. Sekarang bandingkan, Asban DKI dulu kasih orang membangun pos polisi, coba pos polisi nih semua nih, itu berapa duit sih pos polisi? Nggak sampai 100 juta saya kira pos polisi. Dikasih hak kepada perusahaan iklan untuk menjual titik iklan miliar-miliaran. 1 titik kalau swasta bayar setahun itu 3 miliar loh iklan. Bagaimana Anda bodoh sekali tukar yang 100 juta dengan 3 miliar Anda kasih tanpa melakukan pelanggaran.
Bus yang 1,5 miliar tukar 25 juta setahun Anda tidak terima. Jadi dibangunlah fitnah. Saya lihat buku si Dwi Rio juga ngomong seperti itu. Kita menolak penerimaan bus, kenapa? Karena dia si Basuki ini, Wagub ini, si Ahok ini mau memberikan kompensasi iklan senilai 2 miliar untuk orang kasih bus 1,5 miliar. Kau dengar itu benar ya? Seolah-olah saya merugikan negara 500 juta. Sekarang saya mau tanya, saya harap KPK atau siapalah audit aja lah, saya udah pikir iklan di DKI ini semua gila-gila nih, kasih kompensasi kantor polisi. Bisa jual iklan puluhan miliar bertahun-tahun hanya bayar pajak itu murah. Apa itu bukan pelanggaran? Kalau itu bukan pelanggaran, berarti bus bukan pelanggaran. Logika begitu aja. Tapi kalau bus pelanggaran, apalagi yang iklan, itu korupsi berarti semua. Tanpa tender. Tanpa tender. Harusnya mesti tender dong. Bisa saja ada orang yang baik hati, kalau saya dikasih hak iklan di sini, lapis emas kantor posnya. Bisa dong. Ini kan tidak ada tender. Nanti saya tanya sama Pak Iwan, padahal di Perda mengatur kalau orang nggak bayar iklan, itu dipidana, ada hukumnya. Bisa dibongkar dan pidana, ada perdanya. Dia jawab saya pada mendapat. Kalau nggak bayar, ya itu Pak, kita turunin saja Pak. Nah berarti sekarang ada berapa banyak billboard di Jakarta yang sebetulnya sudah masanya lewat, tidak bayar, main dengan oknum. Kalau begitu, karena sanksi bukan pidana, mereka tidak pernah gunakan sanksi pidana. Jelas ada sanksi pidana kalau Anda tidak mau bayar. Kenapa? Ini saya curiga. Bus yang jelas dia tidak menjual iklan, hanya yang ngasih mereknya dia. Setahun cuma 30 juta kok. Coba saya tanya, kalau ada orang iri, saya mau lelang sekarang di TV seluruh Indonesia, siapapun mau nyumbang bus ke DKI, saya kasih hak iklan 5 tahun, 1 badan. Kalau ada 1 juta pun saya terima. Saya udah ketemu 3 biro iklan, nggak ada yang mau. Gimana bisa nutup Pak kalau mobil bus tingkat 3 miliar, iklan hanya 30 juta, apa mau 100 tahun berbalik modal? Tapi kalau kamu kasih saya bikin kantor pos polisi, kasih titik iklan, boleh jual ke semua perusahaan untuk iklan, berebut. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa Asbang kasih izin iklan-iklan semua dengan IP-IP? Kenapa Dinas Pajak nggak pernah nagih? Tidak pernah dibilang pelanggaran. Apa di DPRD ada oknum main iklan juga? Ada jatah-jatahan? Jangan-jangan ada jatah-jatahan. Lumayan loh, kalau saya kasih kamu 1 titik aja nih, kamu nggak usah kerja, 1 titik iklan aja, kamu tarik orang pasang iklan, mau di Samsung mau apa? Kalau di titik utama, kamu bayar pajak paling 300 juta, kamu bisa terima 3 miliar setahun, 2,5 miliar, kamu ongkang-ongkang kaki 2 juta tiap bulan. Jadi kalau kamu dapat jatah iklan 1 titik, lo kaya raya di Jakarta. Percaya sama saya? Pasang iklan. Nah itu pertanyaan saya, kenapa selama ini DKI kasih titik iklan seenaknya? Nah itu soal bus. Ya sekarang saya tanya sama orang Jakarta, Anda mau bus tiap 10 menit, tiap 1 menit ada, atau mau motor tunggu gas? Iya kan? Buktinya kalau DPRD aja nggak mau tunggu gas, kok dia pilih yang bensin? Ketua DPRD yang berusaha sama dengan saya. Terus kita lihat, mobil truk sampah kita kan operasional kan? Gas apa solar? Solar. Iya kan? Jadi salah di mana? Jadi jangan membangun persepsi opini ke masyarakat. Ini seolah-olah Pak Sekda, PRT Sekda melawan saya karena saya menyuruh dia melawan Perda. Itu mah fitnah yang luar biasa. Itu yang saya bilang nggak betul. Apakah Perda bisa dirubah Pak? Perda sih bisa dirubah. Kita kan sepakat sama Pak Gubernur, kita tidak mau rubah itu Perda. Kita tetap ingin pakai gas. Karena gas, kalau BBM subsidi dicabut, solar itu kan jadi 10.000 lebih. Sekarang kenapa SPBG itu tidak banyak? Karena swasta tidak mau bangun SPBG. SPBG itu harga untungnya itu harusnya 5.000, 6.000. Tapi kalau solar juga 5.000, 6.000, siapa yang mau beli mobil gas? Nah, tapi kalau ke depan karena cadangan sumber daya alam kita yang terbesar itu gas. Nanti bangsa ini di dunia pun sudah masuk ke bukan CNG lagi, sudah LNG yang liquid. Jadi ke depan yang murah yang aman itu gas. Nah kita kan jangan belajar kebodohan bangsa lain kan. Nah, bangsa lain udah maju, kita tertinggal pun ada gunanya.
Kita nggak usah ikutin prosesnya lagi, kita loncat aja ke dia. Orang kalau udah mulai ke LNG, CNG, kita mulai mengarah ke sini. Tapi kalau ini masih 4 tahun, ya manfaatin dulu gitu loh solar yang ada. Paling lu buang aja ke mesin ganti sasis. Nah kita beli aluminium aja. Nah sekarang kita beli gas kita gimana? Makanya nanti saya mau rapat konsorsium. Konsorsium banyak mau invest. Pemda nggak usah beli bus sebetulnya. Mereka bisa beli 1.000-2.000 bus langsung penuh konsorsium. Tapi jatahnya sama, Pak. Kalau Bapak tetap ngotot harus pakai gas, kami beli mobil mau kredit, gimana mau jalan itu mobil? Kan masih 4 tahun, boleh nggak selama 4 tahun ini kami kerja pakai solar dulu? Kalau saya bilang iya, nggak melanggar perda. Tapi mereka beli bus wisata tidak melanggar perda, saya bingung gitu loh. Berarti saya melanggar, kalau bilang melanggar perda, hari ini saya sudah langgar. Kenapa? Karena mobil saya semua tidak ada yang gas. Mobil PRT Sekda tidak gas, mobil DPR tidak gas, dia melanggar perda kan? Hukum Tanjung semua, ayo gitu. Lucu gitu loh. Makanya jadi ini intinya satu aja lah. Ini namanya mau menghalangi kamu dapat supaya mereka bisa pengadaan. Sebetulnya Jakarta tuh nggak perlu pengadaan bus, bayar swasta saja. Itu konsep awal Transjakarta. Tapi kalau seperti itu susah mau main bus-bus Cina yang KW1, KW2, KW berapa itu. Itu masalahnya. Kan, tapi bagi hukum udah bilang sama saya. Kan BPKD udah langsung tulis surat kepada PT Sekda. Nggak masuk akal mesti tanya kepada Mendagri. Orang gubernur berhak meniadakan pungutan kok. Ya udah kalau mau begitu saya bisa akal-akalan, ada jurusnya lagi lah. Ini mobil diserahkan langsung ke PT Transjakarta. Nanti Dinas Pelayanan Pajak akan menagih pajak kepada Transjakarta kan. Terus saya bisa bilang pertama, nggak usah bayar, cuekin. Kan nggak ada sanksi pidana. Kalau tidak ada sanksi pidana, berarti yang lain kena pidana kan. Pasti yang saya pasti kena pidana. Kalau yang punya saya ini pasti pidana. Ya udah kalau pidana, Transjakarta ngajukan ke gubernur minta penghapusan pajak. Ya gua hapusin, selesai kan? Tapi ruginya di mana? Setiap perda PT dibuat, ada kewajiban Pemda menyetor penyertaan modal pemerintah. Menyetor ini. Nah kalau busnya saya terima dulu di Pemprov, lalu nilainya saya setorkan kasih kepada Transjakarta, itu bisa saya hitung sebagai penyertaan modal pemerintah Pemprov ke PT Transportasi Jakarta. Kalau saya langsung suruh teman-teman saya langsung kasih ke Transjakarta, ini tidak bisa dihitung penyertaan modal. Itu kelemahannya. Saya nggak tahu lah, ini ada niat terselubung nggak? Nggak usah apa DKI ini aneh kok. Saya 1,5 tahun aja saya nyari-nyari kursi, saya pakai kursi rapat. Baru ketemu kursi saya, lucu gak itu? Dan kursi itu kok saya heran, kalau saya nggak minta, lalu siapa yang pakai ya? Jadi jangankan urusan bus yang miliar-miliaran. Kursi aja cuma 5-6 juta aja diumpetin. Itu di stadion Bus Pak, pasca penutupan itu bakal dikasih pasang atau Saya nggak tahu. Pasti dipindahkan sih. Pak, Bapak dukungan 60,1 pada Jokowi. Itu hal yang Nggak tahu 60 dari mana, 60 dukung Prabowo juga ada. Susah lah. Pak, yang jam sekolah sistem pelayanan itu bagaimana Pak? Efektif kan? Efektif nggak Pak? Rakyat efektif, jadi kita kasih jatah 45% untuk orang yang nilainya pas-pasan. Jadi kita tidak boleh lebih kapitalis daripada negara kapital. Jadi orang yang tidak kursus, tidak makan yang baik, pasti kan hasil nilainya beda kan. Rumahnya kadang nggak ada lampu sempit, banyak orang, sama orang yang kaya beda. Nah kalau dites pakai NEM, pasti yang masuk sekolahnya orang kaya semua. Hanya orang tidak mampu sekolahnya jauh ke swasta yang jauh. Ongkosnya dari mana? Makanya kita dari tahun lalu udah bikin jatah. Jadi 45% walaupun nilainya lebih rendah, gak ada pas-pasan. Asal dia tinggal di wilayah itu, dia boleh sekolah di sekolah negeri terbaik di situ. Jadi kalau menurut Bapak yang efektif jam sekolah jam berapa Pak? Saya nggak tahu. Saya sih lebih senang pagi daripada macetnya malam. Ya anak-anak lebih baik pagi-pagi tapi pulangnya lebih cepat. Pak, tidak ada berpengaruh sekali atau tidak sih Pak terhadap kinerja? Sekda sih gitu ya. Kalau sekda pasti berpengaruh dong. Tapi kalau sekda yang menyulit-nyulitin kita mah lebih baik nggak ada sekda.
terwujudkan karena sistem yang tidak menuju pada harmonisasi. Sistem yang kita telah diwariskan yaitu asas kekeluargaan, ya, sehingga kemaslahatan anak bangsa, hak Sudah, sabang dalam udah dihubungin. Bisa Ya, selamat sore profesional sipil kembali di Pilihan Indonesia sore hari ini. Anda yang saat ini masih mencoba kemacetan, tetap bersabar sambil mendengarkan siaran kami selama 1 jam ke depan. Dan tema kita di Pilihan Indonesia sore hari ini adalah membangun Jakarta baru bersama narasumber yang tentu sudah Anda dengarkan bersama sejak siang hari tadi, dan adalah narasumber yang sangat pas untuk Anda bertanya di sore hari ini seputar Jakarta dan sekitarnya. Untuk Anda profesional sipil yang ada di kota-kota lain di Indonesia, selain di Jakarta, Anda mendengarkan siaran kami di Medan, kemudian di Pekanbaru, ada di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, dan kota-kota lain di Indonesia. Anda bisa bergabung bersama kami di sore hari ini bersama 3 narasumber yang tentu sudah Anda tunggu. Yang pertama adalah calon anggota DPD RI dari Jakarta, Bapak Sabang Sirait, yang sudah bersama saya di sore hari ini. Selamat sore, Opung. Apa kabar? Sehat? Apa saya tua? Oh iya. Oh, ini karena saya lebih tua. Oh. Sehat ya Pak Sabang ya? Sore saudara, saya tadi sebenarnya sudah mau sampai di sini aturannya. Oke. Halo. Iya. Ya. Salam. Kedengaran nggak? Enggak. Jawab dong kalau kedengaran juga. Kurang silakan Pak. Ya. Jadi saya tadi sudah berangkat dari rumah 3 jam yang lalu. Rumah saya di Bintaro. Ya. Bukan Bintaro Jaya, tapi orang bilang Bintaro Rakyat. Kalau Bintaro Jaya itu punya orang Menteng, orang baru, dan belum pertama rumah gitu. Lalu tapi ada juga yang hidupnya sedang-sedang situ, terutama yang di pinggiran Bintaro. So tidak semua Bintaro Jaya. Jadi, saya 3,5 jam ke sini, terutama tapi yang di situ yang paling macet Pak Wagub ya adalah justru di jalan raya besar, Jalan Sudirman. Oke, itu yang sudah dirasakan oleh Pak Sabang sore hari ini. Nanti kita lanjutkan Pak, kita sapa dulu Pak Ahok yang sudah bersama di sore hari ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat sore Pak Gubernur.
Kabar baik Pak Ahok. Kabar baik, terima kasih. Pak Ahok ini 2 tahun yang lalu hadir di acara Polemik Sido Trijaya. Hari ini juga bergabung bersama Anda Profesional Sido dan akan menyapa Anda hingga satu jam ke depan. Dan yang ketiga adalah peneliti dari Indobarometer, Direktur Eksekutif Indobarometer, Bapak M. Kodari yang juga sudah bersama saya di sore hari ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kena macet juga sedikit dari Tebet ke arah Mampang. Nah, bukan Mampang. Terminal itu apa sih? Manggarai. Iya, sampai di sana. Jadi semua nampaknya merasakan kemacetan di ibu kota. Ini masalah klasik yang memang menjadi PR berat bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita akan bahas lebih jauh lagi, dan untuk Anda profesional Sido yang akan bergabung, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0812-101-1046. Anda juga bisa mention langsung di Twitter @Sido3JFM. Anda bisa bertanya melalui BBM kami di 21B9E10A. Untuk Anda yang belum bergabung, silakan Anda bisa add ya di 21B9E10A. Baik, kalau tadi Pak Sabang sudah bercerita bagaimana perjalanan dari pinggiran Bintaro menuju ke lokasi tempat kita diskusi sore hari ini. Masih saja terjadi kemacetan. Begitu juga Pak Glory yang tadi mengatakan bahwa dari Mampang ke sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin ini masalah krusial yang memang sudah ada setiap tahunnya. Tapi beberapa hari ini saya membaca beberapa tulisan artikel yang dibuat oleh Pak Sabang Sirait di beberapa media nasional. Banyak sekali gagasan-gagasan yang ditunjukkan oleh beliau untuk permasalahan di ibu kota. Pak Sabang ini salah satu politisi senior yang memang juga sudah hidup di beberapa era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Bahkan beliau juga sempat berdiskusi secara langsung pada Pak Ali Sadikin, gubernur yang juga cukup fenomenal. Gagasan-gagasan apa Pak yang mungkin bisa disampaikan untuk memecahkan persoalan yang terjadi di ibu kota? Tidak hanya macet, tapi juga persoalan-persoalan seperti masalah sosial, pluralisme dan lainnya. Silakan Pak Sabang. Ya, terima kasih saudara. Saya tadi sampai ke sini memang sudah duluan dari Pak Ahok, tapi saya begini sebenarnya. Pak Kodari bilang di meja lah dikasih, tapi saya begini saya juga. Tahu-tahu di sini harusnya dulu. Jadi saudara saya sudah tinggal di Jakarta. Mungkin saya yang tertua di sini sejak tahun 55 di Jakarta, Pak ya. Jadi saya masuk sekolah di Salemba, karena di Inggris disebutkan School of Economics, Fakultas Ekonomi disebut school. Jadi School of Economics, saya pernah sekolah di situ. Jadi saya baru tahu mereka school itu juga tidak hanya sekolah rendah. Kalau di beberapa negara school itu artinya juga perguruan tinggi, termasuk school juga. Tahun 55 dengan sekarang apa perbandingannya Pak Sabang? Tahun 55 waktu Bapak di Jakarta dengan kondisi yang terjadi saat ini selain macet, apa yang membedakan? Ya, waktu itu di semua pusatnya di Lapangan Banteng. Nah, jadi kalau yang menjadi kenek kebanyakan orang Batak. Itu masih ya Pak? Sampai sekarang masih Pak? Masih. Nah, jadi mereka teriak garobol, bukan gerobol, garobol. Nah, jadi sama dengan katanya pendeta dan ustaz, ya setelah khotbah dan mudah-mudahan kita harus ke surga semua. Tapi setelah diselidiki katanya di surga, belum ada ustaz dan pendeta yang sudah sampai di sana. Juga sampai banyak orang bilang yang teriak gerobol di Lapangan Banteng belum pernah gerobol. Jadi itu saudara, jadi banyak. Nah, jadi kalau saya tahun 55 di Jakarta itu kalau pulang saya di Lapangan Barat tinggal karena om saya dulu tinggal di situ di depannya gereja katedral itu. Jadi kita naik opera dari Salemba ke Gunung Sahari. Berapa jam waktu itu jaraknya? Dengan jarak dari Salemba ke Gunung Sahari ditempuh berapa lama? Itu nggak sampai 15 menit. 15 menit. Kalau sekarang bisa 2 jam ya? Nggak tahu tidak macet karena nanti mau sakit lagi tahu.
Oke Pak Sabang ini banyak sekali menulis artikel soal gagasan-gagasan membangun Jakarta dan Anda juga maju sebagai calon anggota DPD RI dari Jakarta. Dan salah satu hal yang menarik adalah tulisan Anda mengenai Bung Karno yang ingin Jakarta menjadi kota yang sangat muda pada waktu itu. Bahkan ibu kota Jakarta juga sempat Bapak tulis di beberapa artikel di dalam buku yang menyebutkan akan dipindahkan ke Palangkaraya, namun ternyata ini gagal, gitu Pak. Nah, gagasan-gagasan semacam ini bagaimana kira-kira agar bisa diaktualisasikan? Kebetulan sekali kan sore hari ini juga ada Pak Ahok, apa yang menjadi masukan dari Pak Sabang Sirait. Jadi saudara, saya mau tambahkan keterangan moderator. Bung Karno pernah begitu bukan patung, tapi sebuah peringatan pertanda di Palangkaraya. Di sini akan dibangun ibu kota negara Republik Indonesia. Itu Bung Karno yang tanda tangan. Dan beberapa saya lihat Palangkaraya itu, kalau saudara-saudara belum pernah kalian pergi ke sana, kalian akan lihat bahwa kota itu sepertinya jalan-jalan yang direncanakan teratur. Dan kalau pernah kalian ke Washington DC, kayak itulah sangat teratur. Seluruh jalannya beda dengan New York City. Jadi kalau Jakarta itu kayak New York City lah, tidak ada lagi jalan, hampir tidak ada jalan lurus. Dan kalaupun ada jalan lurus, gubernur sudah memberi nama 3 jalan itu. Kayak Edisi Matupang itu beberapa namanya itu. Jadi kayak Salemba, Matraman, Keramat Raya, Gunung Sahari, sampai Jalan Jatinegara. Itu sebenarnya cuma satu aja. Iya, dan itu sudah dirancang tapi kemudian gagal begitu ya Pak ya. Ya itu sudah dirancang semua nama-nama itu ketika Pak Soekarno memetakan begitu Indonesia, ibu kotanya adalah Palangkaraya. Saya percaya bahwa dia sudah tulis di sana. Dan saya akan berusaha juga berbuatlah saya sejak bapak saya agak suka sama Soekarno. Banyak juga yang tidak suka Soekarno, dan itu tidak apa-apa. Di negeri kita boleh tidak setuju Soekarno, dan pada waktu itu saya setuju Soekarno, begitu. Jadi kalau boleh saya masih ingin menganjurkan anak-anak muda nanti membuat ibu kota negara tidak di Jakarta, tapi pindah ke Palangkaraya. Siapkan Pak. Oke, melanjutkan sejarah begitu ya. Pak Ahok, kalau Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sabang tadi soal gagasan-gagasan yang dimunculkan, kemudian meminta kepada para pemuda di Indonesia untuk yang paling tidak hijrah untuk pindah ke Palangkaraya. Salah satu bagian yang diusulkan oleh Pak Sabang, bagaimana Anda melihat? Saya kira itu otomatis bisa terjadi ya, kalau memang pembangunan ekonominya merata. Jadi masyarakatnya kan otonomi daerah bisa tidak membangun infrastruktur di daerah-daerah. Jadi kalau itu terjadi, semua orang masih datang. Karena kalau kita ke Jakarta, karena pelabuhan utama masih dekat Tanjung Priok. Cirebon saja dengan pelabuhan dan juga ekspor. Nah, Makassar juga tidak perlu berkembang. Tanjung Priok saja tidak sampai ke dalam pelabuhan ekspor. Karena tahun depan kita menghadapi Afgan, masyarakat Indonesia negara dan bebas dari negara. Harusnya kita 34 provinsi sekarang. Kalau semua provinsi punya keunggulan memiliki pelabuhan-pelabuhan yang besar, tentu ini sangat akan mendukung pemenangan pelabuhan Afgan. Sehingga perlu waktu kita punya 34 sebetulnya. Dan kita punya keunggulan masing-masing, produksi masing-masing. Kita sebagai negara udah namanya Amerika, negara-negara besar. Jadi sayangnya kita tumbuh semua di Rawang, ya, di Jakarta. Nah itu tidak bisa dihindari. Kita apalagi Jakarta, harusnya Jakarta memang mampu menampung 30-40 juta penduduk sebetulnya. Terus sekarang kita masih 10 juta sudah sesak. Untuk pengolahan air limbahnya saja hanya 3%. Jadi semua sungai, 13 sungai utama yang menjadi sumber air kehidupan kita, malah tidak kita pakai. Karena itu semua pencemaran minyak, macam-macam kan jadi pengolahan air limbah. Ya, jadi gagasan yang disampaikan Pak Sabang ini sempat menjadi pemikiran Anda juga ya Pak Ahok?
Ya, cuma ideal sekali kalau menjadi kita kan urusan presiden dan DPR ya. Tapi kalau ada jadi presiden, oke ya, dengan ide yang disampaikan sebab tadi ya. Kalau Ahok jadi presiden, jangan membuat Pak Sarwan jantungan. Saya sudah bilang. Karena capresnya Pak Jokowi, bukan Ahok. Jangan kau tanggapi kalau ditanya dari Wapres. Presiden, bukan. 2019. Sebenarnya kalau dari segi hak asasi, dari segi tugas saya ngomong, dia sebenarnya mempersiapkan diri aja jadi gubernur. Temannya dia si Jokowi itu sudah mungkin jadi apa nanti. Dia belum tahu jadi apa. Jadi menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah, maka wakil gubernur itu otomatis jadi gubernur. Itu tidak perlu dibicarakan di manapun. Jadi kayaknya orang udah tertarik politik ya. Jadi sinerginya bisa diterima begitu ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sabang. Sebelum ke Pak Kudori, untuk Anda profesional senior yang akan bergabung, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS kami di 0812311046 di Twitter, mention silakan di @sindo.jfm, dan Anda yang menanyakan melalui BBM juga bisa bergabung di 21B9S10A. Ini sudah banyak sekali yang masuk melalui BBM. Nanti saya akan bacakan, kita jeda sebentar setelah break komersial. Ya, terima kasih profesional Sidol Anda yang saat ini masih berada di jalan, di rumah, dan di lokasi-lokasi lainnya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di SMS 0812311046. Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui BBM 21B9S10A, dan juga Anda bisa mention langsung di Twitter @sidol.jfm. Anda yang baru bergabung, Pilihan Indonesia sore hari ini disiarkan langsung dari Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, dengan 3 narasumber. Calon anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia dari Jakarta, Pak Saban Sirait, kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, kemudian peneliti Indobarometer, Bapak M. Kodari, yang sudah bersama Anda kurang lebih selama 10 menit ya tadi. Dan Pak Sabang, banyak sekali tadi Pak Ahok yang diberikan soal masukan gagasan-gagasan yang sudah dilontarkan ke Pemprov DKI Jakarta. Kalau Pak Ahok sendiri bagaimana menyoroti peran dan kehadiran DPD yang ada selama ini? Apakah memang Senator Jakarta bisa menjadi bagian dan peran untuk bersama-sama membangun Jakarta dengan Pemprov DKI? Bagaimana? Secara undang-undang ini sebenarnya sudah terinisiasi dari DPD kita untuk melahirkan undang-undang megapolitan. Nah, saya kira kalau seperti Pak Sarwan yang senior bisa masuk, ini satu ide yang baik, pembagian pemerintahan. Pembagian untuk pengaturan soal banjir dan macam ini. Nah, kita perlu secara infrastruktur ada undang-undang megapolitan yang mengatur. Jadi sudah diinisiasi oleh DPD. Saya harap DPD DKI yang terpilih nanti ini bisa memperjuangkan ini di DPR RI. Dan itu juga harap partai-partai pemenang dari DKI juga bisa memperjuangkan ini. Dari Jabar ya bisa, dan Banten bisa sama-sama bekerja sama. Ya, jadi memang nyata begitu ya, ada usulan-usulan, gagasan-gagasan yang muncul, tinggal bagaimana merealisasikan dan melanjutkan konsep yang tadi dibahas. Oke, baik, kita ke Pak Kudori. Pak Kudori, kalau dari penelitian yang Anda lakukan, Anda bersama teman-teman di Indobarometer ini kerap kali melakukan penelitian, apa sebenarnya yang menjadi keluh kesah masyarakat selama ini, selain macet dan banjir tentunya? Terima kasih Mas Jaka. Untuk memetakan masalah Jakarta itu kan ada banyak pendekatan ya, bisa kualitatif, ya bisa kualitatif, dan sebetulnya saya kira kalau bicara kualitatif pasti sudah lengkap pasti berulang kali disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok bahwa Jakarta ini semua persoalan itu sudah dipetakan. Walaupun kemudian kalau kita bicara prioritas menjadi menarik Pak Sabang kalau kita lihat apa pendapat masyarakat Jakarta sebagai stakeholder utama. Nah, ternyata persoalan utama di DKI Jakarta itu masih sama sebelum beliau jadi wakil gubernur dan sampai sekarang sudah jadi wakil gubernur, itu persoalannya masih sama. Dua hal Mas. Pertama kemacetan, kedua banjir.
Ini di sini sudah dibagikan kepada teman-teman datanya. Pada halaman 4 itu ada informasi mengenai hasil survei pada bulan Mei 2012. Di situ kita lihat kalau ditanya sama masyarakat Jakarta apa yang dianggap persoalan terpenting bagi mereka, dan ini pertanyaan terbuka, jadi bukan data yang menginstruksi. Itu nomor 1 kemacetan 35%. Nah, nomor 2 banjir 19,1%. Nomor 3 sulit lapangan kerja atau pengangguran 11,6%. Nah, pada survei yang setelah beliau jadi wakil gubernur ini pada Maret yang 2014, itu yang paling tinggi tetap sama, yaitu macet 34%. Angkanya kurang lebih sama begitu. Jadi boleh dibilang belum terlalu bergerak. Banjir juga masih nomor 2, 26%. Dan yang menarik nomor 3 ya. Sekarang KKN 8,8%. Mungkin karena banyaknya berita mengenai bus berkarat yang dikelola oleh Pak Ahok itu. Ya, jadi di situ kan ada indikasi bahwa ada KKN dan seterusnya. Jadi kalau lihat persoalan di Jakarta, tetap 2 hal ini. Nah, menarik juga kalau kita lihat tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama. Itu sebetulnya secara umum, overall itu masih bagus ya. Misalnya pada Oktober 2013, artinya setahun pemerintahan, itu Jokowi 87%, Ahok 86%. Nah, ini fenomena yang unik Pak Ahok, karena biasanya antara kepala dengan wakil itu senjang, jauh, wakil ketinggalan jauh. Kalau di sini kurang lebih sama. Cuman yang menarik adalah pada survei terbaru, kalau Pak Jokowi angkanya relatif stabil sekitar 87%, Pak Ahok akan lebih menurun. Nah, ini angkanya sekarang 73%. Mungkin nggak tahu apa karena beliau ini galak gitu ya, yang katanya juga karena itu peran wakil kalau jadi gubernur janji nggak galak lagi, atau barangkali ada mulai serangan politik gitu. Karena ada potensi menjadi calon gubernur kalau misalnya Jokowi jadi presiden gitu. Tapi overall sebetulnya angka ini tetap baik. Nah, yang menarik itu adalah kalau kita lihat detail masalah pendidikan, masalah kesehatan, kemudian masalah banjir dan masalah kemacetan. Kalau pada semua bidang ini, kalau ditanya apakah sudah cukup kerja keras atau tidak, semuanya mengatakan sudah kerja keras. Dan itu terkonfirmasi dari bincang-bincang tadi sebelum acara. Pak Ahok ini katanya cuma bisa mandi pagi-pagi sekali hari Sabtu ya. Malaysia cuma bisa Sabtu. Kalau mandi pagi ya bisa Sabtu. Kemudian apakah yakin bisa menyelesaikan masalah? Untuk pendidikan kesehatan yakin. Apakah sudah sesuai aspirasi? Untuk pendidikan kesehatan juga sudah sesuai aspirasi. Ini sekali. Tapi untuk masalah pendidikan, masalah kemacetan dan banjir, itu ketika sudah sesuai aspirasi atau belum, angkanya relatif kecil gitu. Walaupun diakui sudah bekerja relatif keras. Jadi memang kelihatan dari beberapa pendekatan ini, beberapa pertanyaan ini, PR terbesar itu adalah di soal macet dan banjir. Dan kalau ini dikerjakan, mungkin akan mengubah secara fundamental wajah Jakarta. Ya, baik Pak Sabah, kalau tadi Bapak memberikan gagasan-gagasan cerita-cerita terdahulu di tahun 1955 di eranya Pak Sabah ya, pada waktu itu Jakarta dari Tanah Abang ke Gunung Sahari saja bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 15 menit. Kalau sekarang kondisinya sudah sangat berbeda gitu Pak. Bapak sebagai calon anggota DPD RI yang akan maju di tahun ini begitu, sebagai warga Jakarta yang sudah berada di tahun 1955, bagaimana Pak Sabah membandingkan Jakarta dulu dan sekarang, kemudian apa yang akan Bapak lakukan, gagasan-gagasan apa saja? Saya kira lanjutkan program yang sudah ada, tambah bis lebih banyak. Asal tidak berkarat. Kalau bisa seperti Singapura, kita contoh juga Singapura, mobil sedan yang berumur 5 tahun ke atas tidak boleh di Jakarta lagi. Jadi tidak berarti saya mengatakan orang miskin nggak boleh di Jakarta. Sudah punya mobil tidak mungkin dia orang miskin lagi. Jadi kalau punya mobil, belilah yang lebih baik, yang lebih baru kalau mau tinggal di Jakarta. Jadi saya kira hal yang sudah lama, dan dulu saya terlibat dengan beberapa gubernur, saya mengatakan harus bikin jalan di bawah tanah. Orang itu bilang tidak mungkin dia di Pasifik, di
Katulistiwa. Sekarang tutup mulut mereka nggak bisa lagi ngomong. Sudah Singapura bisa bikin jalan di bawah tanah. Itu Bapak lontarkan sudah lama, sudah Bapak kemukakan lama begitu ya? Iya, jadi mereka tidak. Sampai sekarang gubernur-gubernur kita mungkin dipengaruhi oleh pendapat bahwa karena sumur kalau digali air di Jakarta akan ketemu air di mana-mana. Loh, ilmu mengatasi air kenapa sih? Kenapa dia? Belanda 2/3 negerinya di bawah laut. Kok bisa? Baru sekarang akhir-akhir ini Republik ini mengundang lagi orang Belanda, musuh kita dulu penjajah kita, diundang untuk melihat banjir dan semua di Jakarta Raya. Jadi saudara, saya kira saya hanya mau mengatakan Jakarta bukan tidak bisa dibangun, saya kira, tapi juga partisipasi masyarakat perlu. Jangan membuang sampah di mana-mana. Tolong jangan membuang. Saya lihat mobil yang bagus-bagus termasuk saya sering juga lempar begitu aja. Saya nggak mau menyalahkan orang lain aja. Jadi sampah itu dibuang ke jalanan dan itu menjadi beban buat Jakarta Raya, beban buat pemerintahnya, dan itu akan menimbulkan bagian yang mendukung kemungkinan banjir. Tadi pagi saya ditelepon oleh seorang calon DPR dari DPRD saya kira. Dia bilang karena dia menjelaskan pada saya KSP dan KJS. Dia kan apa itu? KJS itu Jakarta bukan? Iya. Itu yang dia jelaskan pada semua orang yang ada di sekitar rumahnya dan agak lingkungan. Pemilih dia akan sangat banyak nanti. Pemilih dia yang akan mendukung dia. Jadi bukan ngomong bagaimana Asia Tenggara, bagaimana perdamaian dunia. Dia nggak ngomong itu sama rakyat kecil yang ada di daerahnya. Jadi dia menurut perhitungan teman-teman yang dekat dengan dia, telepon itu mengatakan dia pasti terpilih nanti jadi anggota DPRD karena banyak mendukung dia, karena dia membantu masyarakat, bahkan dia bawa anggota masyarakat itu ke kantor yang menjelaskan apa itu KJS, apa itu KJB. Itu saja dia lakukan. Begitu. Padahal itu gagasannya nggak tahu dari mana, tapi jualannya itu gitu. Apa? Gagasannya tidak tahu dari mana KJS, yang jadi jualannya itu. Kalau gagasan sekarang, jangan tanya partai mana itu yang terjadi. Oke, baik. Ini sudah banyak sekali SMS yang masuk dan BBM saya akan rangkum karena cukup banyak, jadi kita cicil dari awalnya. Jadi ada Pak John yang menanyakan bagaimana Jakarta mau bebas macet kalau angkutan umum tidak nyaman katanya. Kemudian ada Felix, kalau angkutan kota bisa berhenti di halte dan tidak ngetem sembarangan, maka kemacetan pasti sangat berkurang. Ada Anita yang mengatakan sejak Jakarta menunda MRT, sejak itulah lalu lintas kita menjadi macet. Di Twitter ada Ibu Hanifah ya, Pak Ahok bisa tidak dibuat perda untuk mewajibkan semua sekolah negeri dan swasta untuk menyediakan di sekolah antar jemput. Lanjut ke Twitter, sistem pick up point dan memperketat sistem wilayah rayonisasi ini untuk mengurangi volume kendaraan katanya. Lalu ada lagi Twitter dari Rinjani, sebaiknya MRT sampai Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, jangan hanya sampai pinggiran Jakarta saja karena mereka lah penyumbang kemacetan terbesar di ibu kota. Ada Pak Hari Junaidi, buat Pak Ahok, tolong pertigaan dekat TPU Tanah Kusir dibuat tidak macet lagi Pak. Apalagi kalau waktu pagi pas jam berangkat kantor macetnya parah sekali. Tolong segera ditindaklanjuti. Ini beberapa komentar yang sudah masuk dari pendengar kami Pak, dari profesional sudah, silakan dikomentari Pak. Terima kasih. Masalah utama di Jakarta memang bus-bus kami itu, saya baru ribut kemarin sama PRD Sekda. Jadi ini betul-betul sangat tidak adil ketika Perda tahun 2005 mewajibkan semua kendaraan umum di Jakarta harus berbahan bakar gas. Sementara kita tahu 2017 baru bisa dipenuhi SPBY-nya, kira-kira seperti itu. Dan lucunya Dishub mengizinkan trayek-trayek bus yang baru dengan angkutan APTB-nya itu semua solar. Bahkan DPRD pun, mobil dinas saya pun
yang harusnya mobil operasional DKI harusnya dengan gas, itu semua solar. Kenapa? Karena sadar tidak ada gas. Tetapi ketika kita mau membeli Transjakarta yang banyak supaya bisa beroperasi cukup dengan solar, katanya tidak boleh. Bahkan orang menyumbang saya dengan bus dengan solar, katanya tidak boleh. PNS enggak jual solar. Makanya saya ngamuk kemarin. Istri saya bilang, kenapa kamu pukul meja 3 kali? Harusnya 30 kali, saya telah 27 kali. Itu konyol gitu, kebalik-balik teorinya. Kalau dikatakan itu iklan rugi 2 miliar, hak iklan. Saya sudah tanya, berapa sih pasang iklan di bus? 30 juta katanya. Kalau orang nyumbang bus 1,4 miliar, kasih dia iklan 5 tahun masih rugi dia. Sekarang dia rubah peraturan, sekarang iklan di bus 347 juta tahun. Jadi sudah pernah ada yang bayar belum? Belum. Itu 1 April baru mulai berlaku. Bus saya dari tahun lalu kok. Jadi ini memang kemunafikan, kekonyolan. Karena ada anggota DPRD yang bilang Ahok melanggar Perda. Ya memang melanggar Perda, bukan saya yang melanggar dong. Mobil dinas saya itu operasional itu solar. DPRD solar, semua mobil pejabat, mobil bus semua solar. Ngangkut pegawai solar. Berarti melanggar Perda siapa? Ketika mau beli mobil solar untuk rakyat, dikasih orang untuk rakyat, katanya itu melanggar Perda. Saya koreksi, bukan saya yang bawa bus-bus dari Cina loh. Itu bus-bus dari Cina itu kita tolak karena tidak sesuai dengan mutu. Lalu lewat 50 hari, sekarang dia ada usulan begini mereka. Bagaimana Pak? Kan ada undang-undang mengatur demi asas manfaat untuk rakyat, walaupun sudah lewat 50 hari, bus-bus ini boleh diterima. Ini kan namanya kurang ajar banget. Pemaksaan begitu Pak. Bus yang bagus disumbang ditolak, yang jelek diterima asas manfaat. Tadi kata manfaat. Nah itu masalah di sana. Soal bus sekolah memang kita akan lakukan. Termasuk PT MRT, kita bangun dari Bekasi, dari Cikarang sampai ke Balaraja. Bogor tidak ya? Timur Barat. Timur Barat. Nah, Timur Barat. Kalau Bogor kita manfaatkan kereta api. Ya. Nah, jadi itu kita lakukan. Jadi baru DET, kemarin juga saya rapat dengan Wapres. Itu ternyata ada masalah dari pusat menghendaki Banten dan Jawa ikut keluar dalam melakukan DET. Karena mereka kan PRD-nya pas-pasan. Jadi kemarin saya putuskan, sebagai Pak Jokowi biasa memutuskan, biar DKI yang tanggung sama pusat, supaya Timur Barat ini bisa dimulai. Nah, kalau mengenai gimana membuat sekolah peraturan di Jakarta ini, kalau sebelum menyeleksi ulang eselon 3-4, kami lakukan seleksi besar-besaran, memindahkan besar-besaran bisa sampai 80-90% kami tukar-tukarkan, itu tidak akan jalan. Kursi buat saya saja, baru kemarin saya dapatnya gimana? Jadi selama ini saya kerja itu pakai kursi rapat saya pinjam. Dari kasih kursi saya. Gaji saya dekat. Jadi bayangin gubernur wakil gubernur dikerjain. Ya ada sabotase atau apalah. Tapi yang pasti dia salah gitu kalau yang mau main-main sama kami. Kami ini demen kayak gitu doang. Kalau kayak gitu tuh malah sibuk kami, semangat kami. Jadi itu yang mau kita bereskan. Dia kasih kami waktu 1,5 tahun. Itu kalau banjir, kami yakin 2 tahun beres. Kecuali Anda tinggal di bantaran sungai, saya tidak akan menjawab. Kalau Anda tinggal di bantaran sungai, ngalah buat saya 25 meter, saya jamin beres. Kampung Pulau, kalau mereka mau ngalah 25 meter hari ini, saya jamin Januari dia banjir. Kita boleh, apapun juga boleh. Asal mengalah 25 meter, Anda tinggal di bantaran sungai ya repot saya. Ya. Itu masalahnya. Ya. Baik, itu cerita Pak Ahok yang berusaha untuk setegas mungkin. Saya tertarik dengan tulisan yang dibuat oleh Pak Sabar ketika zamannya Pak Ali Sadikin yang juga mencoba melakukan ketegasan begitu kepada masyarakat yang tinggal di Jakarta, mulai dari penertiban beca, kemudian bagaimana masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pinggiran sungai ditertibkan dengan cara-cara yang tegas begitu. Apakah pola-pola ini masih bisa diterapkan, karena biasanya kalau sudah keras besoknya di demo begitu Pak? Bagaimana Pak Sabar? Jadi Ali Sadikin itu tidak suka, walaupun banyak orang berhasil mengatakan dia berhasil. Dia pernah bilang sama kami bahwa yang bangun misalnya Ancol dan Sarinah itu bukan saya katanya. Yang bangun itu memang saya melakukan, tapi yang nyuruh saya bukan. Itu menurut Ali Sadikin. Ya. Jadi Ali Sadikin itu pernah dulu yang dia lakukan pertama di Jakarta, seingat saya, membangun jalan-jalan ke kampung-kampung.
Jadi di Jakarta itu lumpur, gang-gang itu di Jakarta. Dia bangun itu, jalan itu jadi tidak jalan mobil, tetap jalan kecil, tapi tidak berlumpur lagi buat rakyat Jakarta. Itu yang antara lain dilakukan Ali Sadikin. Tapi dia gagal dalam banyak hal juga. Jangan kira dia berhasil dalam semua hal. Jadi dia mau membuat supaya orang Betawi tidak tergusur dari Jakarta. Itu saya sependapat dengan dia waktu itu. Tapi kita tidak berhasil. Bahkan meluas sekarang, orang Jogja yang di bawah Malioboro itu berdagang, orang Jawa asli yang itu sudah makin terpinggir. Orang di sekitar Toraja asli yang para wisata, orang Toraja yang di pinggir Toraja itu sudah terpinggirkan. Sebentar lagi katanya orang yang bekerja dan hidup di sekitar Danau Toba yang sangat laku sebagai daerah pariwisata juga akan tersingkir. Jadi jangan kira kapitalis itu hanya orang keturunan Tionghoa atau keturunan apa, tapi orang Batak juga banyak kapitalis, orang Jawa apalagi. Orang Sunda juga banyak kapitalis yang tidak mencintai menurut saya. Itulah gambaran bagaimana Jakarta sesungguhnya menjadi kota yang pluralis. Begini, saya kira tadi pagi saya membaca di rumah saya ada banyak buku. Saya cari ensiklopedia yang ada di rumah saya. Saya membaca ensiklopedia Indonesia. So, jangan kira kalian beli juga lah ensiklopedia Indonesia itu. Saya lihat bagaimana di Jakarta ditulis di situ. Ada di ensiklopedia Indonesia tentang Jakarta. Jadi kalian baca juga lah itu. Kalau Pak Jokowi, Pak Ahok, saya kira sudah pasti membaca itu. Kalau enggak, akan bilang sama saya belum baca. Malu saya. Ini bacaan wajib ya buat Pak Ahok. Baik, profesional Sido, Pak kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Untuk karena yang akan bergabung, silahkan kami tunggu di 0812111046. Anda juga bisa mention di Twitter @sido3fm, di BBM 21B9S. Kami segera kembali. Ya, terima kasih profesional Sido. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia yang disiarkan langsung dari Warung Daun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Sindo 3FM untuk Indonesia lebih baik dan disiarkan langsung di kota-kota lainnya di Indonesia. Baik, ini sudah banyak sekali SMS yang masuk dan juga ada BBM dari Pak Indra di BSD yang mengatakan saya memiliki pertanyaan buat Pak Ahok. Katanya daerah Pulau Gadung sekitar ujung Jalan Pegangsaan 2 sepertinya tidak diperhatikan setelah banjir. Trotoarnya mohon dirapikan Pak, termasuk luar Jalan Tol Cakung. Sepertinya tidak ada wali kotanya katanya. Lalu ada Pak Okta, Pak Sabang, apakah Jakarta tetap layak dipindah ke Palangkaraya? Ini pertanyaan dari Pak Okta. Lalu ada Nurul di Cililitan, apa sebenarnya permasalahan penting yang terjadi di Jakarta? Lalu ada Pak Panco di Tanjung Priok yang mengatakan bagaimana Pak Sabang dan Pak Ahok melihat penyatuan Jabodetabek menjadi megapolitan. Ada Pak Jo di Banda Aceh, selamat sore. Anda menyampaikan pertanyaan melalui SMS. Kalau banjir, oke lah, nggak bisa diatasi karena itu masalah alam. Tapi macet itu produk manusia, jadi gampang dipretelin. Ada Pak Darius di Semper Tanjung Priok yang mengirimkan SMS Pak Sabang. Oke, usul Jakarta yang penting infrastruktur dan sekolahnya bagus Pak, biar rakyat belajar dan berjuang. Jangan minta gratisan terus katanya. Lalu ada Pak Rob di Yogyakarta yang menanyakan ke Pak Sabang bagaimana jika di Palangkaraya ini dibangun seperti di negara-negara lain di Chile. Ya, saudara, kenapa saya bicara Palangkaraya tadi? Itu Bung Karno menulis begitu. Saya menduga waktu itu Bung Karno baru pulang dari Brasilia. Ibu kota Brasilia bukan Sao Paulo, bukan Rio de Janeiro, kota terbesar, dua kota terbesar di Brasilia. Dan kedua Australia contohnya, Australia karena berkelahi Melbourne dan Sydney dengan Melbourne, katanya orang-orang
banyak di Sydney tinggal dari Inggris pindah ke orang-orang yang agak beretikas katanya tinggal di Melbourne. Dua kota ini berebut untuk jadi ibu kota Australia. Akhirnya dibangun Canberra. Canberra itu kota kecil di antara itu. Jadi saudara, antara Melbourne dan Sydney. Jadi kalau bukan saya, Bung mengendaki Palangkaraya, karena nanti ini bukan soal megapolitan juga. Megapolitan banyak di dunia yang tidak jadi ibu kota negara. Jadi tidak harus jadi ibu kota negara kalau megapolitan. Surabaya bisa suatu waktu jadi megapolitan. Sudah Surabaya, kalau Medan saya harapkan jadi megapolitan juga pada waktunya. Jadi saya kira Palangkaraya itu jadi ibu kota, saya kira perhitungan jangka panjang dari Bung Karno dan mungkin juga karena dia pernah ke Brasilia dan pergi ke kota Brazil, ibu kota Brasilia di tengah-tengah negara terbesar di Amerika Latin. Brazil itu di situ ibu kotanya. Nah, jadi saya kira juga kalau nanti kita kira kalau Jakarta mau berhitung, kita jangan berhitung mengimbangi Singapura, Malaysia, Thailand. Jangan. Itu akan kita kalahkan dalam 15 tahun yang akan datang. Nanti sesudah itu kita berhadapan dengan Jepang dan Korea. Nanti kira-kira 40-50 tahun yang akan datang akan ada 3 negara besar di Asia. China, RC, India dan Indonesia. Dan saya kira saya anjurkan impian ini kalian wujudkan pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Dan itu akan diperjuangkan oleh Anda sebagai calon anggota DPD ya Pak ya? Apa? Itu akan menjadi perjuangan ke depan. Iya, saya akan perjuangkan juga supaya anggaran jangan terlalu timpang, terlalu jauh. APBN, APBD-nya Karawang, Bekasi, Tangerang, dan Bogor itu pendapatan per kapita sangat jauh di bawah pendapatan per kapita di Jakarta. Saya tidak menghendaki supaya orang Jakarta dibikin dari miskin, tidak. Dan saya juga tidak mau Bekasi dan Bogor dan Tangerang sangat menjadi kaya dibandingkan kabupaten lain di Jawa Barat misalnya dan Banten. Tetapi kalau makin tajam hubungan antara Bekasi dengan Jakarta, Tangerang dengan Bekasi dengan Jakarta, Bogor dengan Jakarta, akibat satu hal, pendapatan per kapita yang terlalu berbeda jauh, itu juga membuat ketidakamanan Jakarta sebagai ibu kota negara, menurut pendapat saya. Oke, baik. Pak Ahok, ini banyak sekali SMS yang tadi sudah saya sampaikan, meski ada di belakang MC menunggu ini. Soal market, soal kesalahan manusia dan segala macam. Jadi sebenarnya yang paling utama di Jakarta itu adalah beresin dulu birokrat. Nah, kami sudah coba ada seleksi promosi terbuka untuk dua camat. Itu dari yang puasnya 20%, sekarang sudah puasnya sudah di atas 80%. Nah, kami sudah tadi menyiapkan PTSP juga dan baru satu pintu. Nanti ke depan orang Jakarta mau urus surat apa saja, datang di kantor lurah terdekat, kantor camat terdekat, atau kantor yang lain. Tapi sementara lurah dan camat dulu. Biarkan mereka yang di depan itu yang pusing. Jadi selama itu kita orang Jakarta ngurusin surat apapun, kita yang pusing coba. Suruh situ sini, mabuk kita. Akhirnya calon yang main. Nah, jadi PTSP ini saya katakan Anda menggantikan posisi calon. Nah, kita lagi ini saya sudah rapat dengan tim psikolog dari BKD. Kita akan segera mengetes dari 3A. Kita akan buatkan juga harapan Anda dapat uang berapa. Lalu kita akan mulai pinjam-pinjakan. Nanti eselon 3-4 bisa kita orang yang nanti akuntan di Telkom Biro Telkom bisa pindah ke dinas pelayanan pajak. Jadi kita acak aja 50%, 80-50%. Itu utama. Kalau soal banjir, sebetulnya Jakarta ini banjirnya hitungannya sederhana aja. Kalau airnya datang banyak, air laut lagi pasang, nggak bisa keluar, ya tenggelam. Nah, caranya gimana? Ya dibuat tanggul-tanggul baru di utara, lalu dibuatkan waduk-waduk baru. Kalau dia lagi pasang, air datang juga dan pasang pompa
Makanya tahun ini kami sedang membangun dengan pihak swasta dan kewajiban-kewajiban properti. Kita membangun menambah 460 kubik per detik pompa, yaitu kemampuan. Kita harapkan tahun depan akhir bisa selesai di pinggir utara. Dan kita yakin sama seperti sekarang Manggarai sudah kami buka. Jadi tidak ada lagi air dadakan. Kalau dulu Manggarai 150 baru buka kan. Sekarang kami buka terus setiap hari. Dia posisi 600. Nah selalu kami keringkan. Jadi begitu air datang, sekarang udah relatif aman. Kalau kemarin 150 nggak boleh buka, ya lucu. Itu dulu Belanda tidak buka pintu, itu supaya bisa buat ngambil batu, kayu, tanah dari Bogor, Depok, Pasar Minggu. Bukan buat nahan banjir itu buat pelayaran. Kalau itu ngapain kita nahan? Pelayaran comberan sekarang nggak dilewatin kapal, jadi kita buka. Tapi turun temurun, PU sudah katakan kalau buka itu mesti izin presiden. Saya tanya sama Pak SBY, ya mohon maaf ya Pak, saya buka film tanpa Bapak tahu, saya bilang. Pak SBY bilang, siapa bilang mesti minta izin sama saya? Ya dari dulu begitu, itu Pak Sudioso yang selalu ngomong gitu kan. Ini tidak benar, itu dari Belanda. Belanda dulu bilang nggak boleh dibuka karena airnya nggak cukup buat pelayaran. Jadi buat tahan banjir. Nah terus kalau lagi surut kan pasang nggak boleh 6 jam. Begitu surut kita buka aja, langsung buang. Nah itu yang kami lakukan, tapi saya belum sehari kemarin masih beruap karena belum digaruk, 3 sungai punya pusat Pak. Nah itu yang lagi kita mau perbaiki. Kami juga selain itu membereskan banjir, kami juga mendapatkan rasio jalan. Jadi seluruh jalan inspeksi Belanda membangun sungai di Jakarta ada dalam 100 hubung, semuanya ada jalan di pinggirnya dalam 7,5 sampai 10 meter. Tapi semua diduduki dari orang-orang dengan rumah-rumah pria. Makanya kami sikap terus sekarang dari karena supaya manusiawi, kami membangun rumah susun. Jadi orang-orang dipaksa pindah. Jadi baru selesai ada normalisasi sungai, setelah itu dapat rasio jalan. Jadi ini yang terpadu seperti itu. Tapi bangun rumah susun kan butuh waktu. Oke, ini termasuk tadi dari Pak Indra soal trotoar yang juga yang difungsikan. Kalau soal Pulau Gadung segala macam kita lagi evaluasi, mungkin mau diganti aja oleh wali kotanya kan. Oke, baik, profesional silat tabrik. Nanti kita ke Pak Pudori tetap bersama kami di Silat Tabrik. Anda Silat Wijaya FM untuk Indonesia. Kita kembali di Pilihan Indonesia dari Warung Sini di Jakarta Pusat Silat Wijaya FM untuk Indonesia lebih baik. Jadi banyak sekali SMS yang masuk, tapi saya harus pilih-pilih juga karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Ada Pak Anto yang menanyakan melalui BBM, bagaimana warga Jakarta bisa mengukur kinerja wakilnya di DPD Pasaban. Lalu ada Pak Romi di Bekasi, Pak Ahok lebih memilih mana, jadi gubernur DKI atau jadi cawapres Prabowo. Baik, lanjut ada Ibu Marley di Cibubur yang mengatakan proses pembenahan kota itu bikin simsalabim katanya, dan harus dididik untuk hidup taat peraturan dan warganya mayoritas sudah tidak tahu aturan katanya. Ada Pak Sihotan di Cibubur, Pak Ahok atasi macet gampang. Bagaimana kalau untuk mobil pribadi pajaknya dinaikkan 200%, jalan tol 200%, masih macet, naikkan lagi sampai masyarakat yang suka pamer itu naik angkutan publik katanya. Itu beberapa komentar yang sudah masuk melalui SMS dan juga BBM. Kita ke Pak Sabang dulu. Ini tadi ada pertanyaan Pak Sabang dari pendengar. Gimana caranya nanti kalau Bapak terpilih menjadi anggota DPD, kontrol bagaimana tanggapan Bapak jika Bapak terpilih menjadi anggota DPD, kontrolnya terhadap Pemprov DKI Jakarta mengenai semuanya Pak? Ya, saya kira saudara beberapa orang mengatakan ngapain lagi mau jadi anggota DPD, sudah 7 kali anggota DPR, sudah 2 kali anggota DPH yang tidak pernah, karena partai saya sering oposisi aja, tidak pernah di kabinet. Ya mungkin saya tidak sebagai menteri-menteri sekarang atau menteri-menteri sebelumnya, walaupun banyak juga menteri yang begitu-begitu. Jadi saudara, saya kira saya akan makin gembira masuk calon DPD sekarang, karena DPD sekarang
sudah berubah dengan DPD yang lalu. Apa bedanya? Bedanya, jadi menurut yang anggota DPR sekarang bilang sama saya, anggota DPD yang akan datang ini akan bersama-sama dengan DPR dan pemerintah membuat undang-undang APBN. Jadi bukan hanya pendamping. Perannya lebih besar ya Pak? Perannya lebih besar ya? Ya, jadi bukan pendamping DPR. Nanti dalam penyusunan APBN dan penyusunan undang-undang desentralisasi dan undang-undang pemerintahan daerah lainnya. Dan yang kedua saya kira yang saya mau katakan, tapi terutama ini buat Pak Jokowi dan Ahok, mungkin bagian tolong lanjutkan mempergunakan kanal barat. Lebih dari 40 tahun kanal barat dibangun oleh Belanda. Tapi sampai zaman Gubernur mana itu sebelum Pak Jokowi dan Pak Ahok ini, itu tidak pernah dipakai. Yang dibangun kanal timur. Kita akan keluarkan triliun waktu itu untuk membangun kanal timur. Padahal kanal barat yang sudah ada sejak dulu tidak digunakan. Oke, itu harus baru sekarang digunakan. Ya, siapa saja yang bisa terlibat stakeholder dalam penanganan masalah Jakarta selain tentunya Pemprov DKI, Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta? Nah, Jakarta ini unik ya saya lihat karena stakeholdernya jauh lebih banyak Ahok dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Mungkin karena posisinya sebagai ibu kota negara dan ya persoalannya terlanjur kompleks ya. Sehingga ibaratnya kalau menyelesaikan persoalan itu nggak bisa sendiri, harus dibantu sama tetangga. Nah, saya sendiri mengidentifikasi ada paling tidak 8 stakeholder yang untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Pertama itu tentu saja para pemimpinnya, gubernur dan wakil gubernur. Kemudian yang kedua, birokrasi. Ini penting sekali karena sehebat apapun dan ya saya lihat Ahok ini kan orangnya sangat logis ya, sangat rasional. Nah, pemikiran yang sudah benar itu kalau tidak dijalankan dengan baik, ya ujungnya masalah juga. Poin-poinnya. Kemudian DPRD provinsi itu juga makanya penting nanti bagaimana interaksi dengan para gubernur, dengan gubernur, kemudian pemerintah pusat. Ini juga penting karena persoalannya ya banyak ini berkaitan dengan pemerintah pusat gitu. Iya, proyek-proyek yang sudah dijelaskan oleh Ahok itu berkaitan dengan pusat. Kemudian anggota DPR RI dan DPD RI dapil Jakarta. Nah, terus terang saya pribadi melihat termasuk DPD itu ya? Iya. Terus terang saya melihat peran DPR dan DPD kurang sekali untuk urusan masalah Jakarta. Coba lihat berapa banyak tuh anggota DPR dan DPD yang ngomong soal dapilnya sendiri gitu loh. Itu penting sekali. Kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota tetangga seperti Jabar, Banten, Depok, Bogor, dan Tangerang. Ini sekarang ini kan beberapa daerah kayak apa ya? Cuek bahkan dalam tanda kutip ya bertentangan dengan Jakarta. Menurut saya itu penting untuk semuanya dilibatkan. Tapi sekali lagi satu, civil society menurut saya peran masyarakat Jakarta itu sangat minim. Kita kalah sama Bandung. Bandung itu di sana peran komunitas besar. Ada namanya Bandung Creative City Forum. Padahal sumber daya di Jakarta itu sama atau bahkan lebih banyak dibandingkan dengan Bandung. Saya pesan sama Pak, tolong difasilitasi peran-peran komunitas. Jangan jalan sendiri tuh Bapak. Lama-lama bisa kurus juga bos. Oke, Pak Ahok, terakhir closing statement Pak dari perbincangan data yang disampaikan. Ya, pertama kali tentu kami harus mohon maaf terus karena bus yang kami harapkan bisa menyediakan alternatif di Transjakarta itu belum memenuhi karena ada pengadaan bus yang ada terbatas. Tapi kalau untuk koridor 1 sebetulnya sudah lihat 1,5 menit sudah lewat itu bus. Nah, saya kira kalau soal mendidik masyarakat, ya saya juga harus katakan kita tidak mungkin hidup nyaman kalau kita tidak tertib. Kalau tidak mau tertib, kalau tidak mau penegakan hukum. Kalau dengan saya kasar, saya kira Pak Rizal ini lebih kasar, main tempelin dulu. Saya tidak pernah tempelin orang. Nah, saya cuma butuh ada penegakan hukum, ada buat efek jeraknya. Sekarang kalau orang lintas ditilang hanya 10.000, 20.000, 75.000, siapa yang takut? Coba kalau 150.000 tentang kereta api ditegakkan, nah itu mau kita lakukan. Jadi soal naikin pajak mobil itu sudah kami ajukan. Jadi pajak provinsi akan naik 200%. Dan kami juga sedang kerjasama dengan Dirjen Pajak. Setiap pembelian kendaraan bermotor akan kami cek NPWP-nya, pajak penghasilan yang dia bayar berapa. Kalau tidak sesuai akan ditagih. Kita juga kalau bagi IRP. Jadi hal-hal itu akan kami lakukan.
Kalau soal DKI 1 atau RI 2, tapi Pak Prabowo, saya katakan Pak Prabowo perintahkan saya jadi DKI 1. Jadi beliau berubah pikiran. Oke. Baik, kita tunggu hasilnya. Dan Pak Sabam, terima kasih sekali sudah hadir di acara diskusi kita sore hari ini. Pak Ahok yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama pendengar dan juga teman-teman media. Pak Kodori, terima kasih sekali. Dan profesional Sido sampai di sini kebersamaan kita, dan mohon maaf ya jika SMS BBM Anda belum tersampaikan kepada 3 narasumber kita yang sudah hadir sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sampai di sini saya Jaka Lolara kembali Anda bersama kru yang bertugas, produser acara ada Bung Nadi Akbar, kemudian di tim teknis ada Leo Agung, Niko, Rashid dan juga Riyadi. Mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa kembali di lain waktu. Selamat sore dan sampai jumpa. Kapus Penkum Kejaksaan Agung sudah menetapkan 2 tersangka kasus pengadaan bus Transjakarta. Tanggapan Pak Ahok bagaimana? Ya bagus, karena hasil dari BPKP pun dari laporan BBM ke saya ya, itu pun sudah bisa dilihat ada kesengajaan pengaturan dari sejak dokumen awal untuk memenangkan tertentu. Jadi padahal dari BPKP dan Jaksa Agung kan mirip gitu, ya bagus. Dan ini terdapat adalah PPK dan satuan panitianya. Saya kira bagus, kalau tidak susah gitu loh. Udah jelas barang-barang begitu masih bisa diterima dan menang kan masih ada yang efek jerak. Nah ini apakah juga akan diperiksa juga pada pengadaan barang-barang lain juga ini kan? Saya sih harapnya semua diperiksa lah, Jakarta periksa aja semua, ke barang tanggung, ya kan? Periksa aja semua, biar bagus. Langkah kejaksaan itu sudah Pak, terkait DPD Pak, apakah peran DPD itu masih diperlukan nggak Pak untuk Jakarta Pak? Kalau DPD ke depan, kalau mereka juga punya hak untuk anggaran, untuk mengontrol gitu ya, bersama-sama saya kira bagus. Ya ada penyeimbang, jadi istilahnya ada calon independen masuk ke parlemen, walaupun jumlahnya tidak cukup. Nah harusnya mungkin lain kali, nggak tahu ada revisi undang-undang nggak? Kalau ada revisi undang-undang mungkin jumlahnya dibagi rata aja lah, DPD sama DPR RI. Bisa aja kan, kita nggak tahu sebetulnya. Tapi oke sih menurut saya. Tapi sumbangan dari DPD sendiri Pak untuk Jakarta sendiri sangat diperlukan nggak sih Pak? Masukan gitu kan? Masukan sih oke aja. Tapi kalau dibilang masukan DPD, DPR RI juga jarang masuk kan. Kalau mau berdebat ya susah. Saya kan 2,5 tahun di DPR RI. Ya kan? Kunci di eksekutif sebetulnya. Tapi apa nggak bertabrakan dengan adanya DPRD kan? DPD itu kan enggak juga. Kan kita juga banyak sekali kayak sungai-sungai, jalan-jalan protokol semua pusat. Untuk hubungan dengan daerah lain kan pusat. Bicara keamanan, agama pusat. Tetap ada hubungan. Tapi selama ini DPD ini memberikan sumbangsi nggak sih Pak untuk Jakarta? Saya nggak tahu ada komentar, mungkin saya terlalu sibuk kali. Ya Pak, tadi kan sempat juga ngomongin masalah megapolitan gitu. Bagaimana itu sudah ada RUU-nya, saya nggak tahu. Tapi artinya bukan menyatukan seperti konsep dulu. Menterinya dianggap semacam gubernur jenderal, bukan seperti itu. Ini hanya untuk mengatur tata ruangnya, infrastrukturnya, itu yang maksudnya ke situ. Iya. Kesiapan Pemprov sendiri untuk megapolitan ini seperti apa Pak? Kami sih siap aja, termasuk yang kemarin otorita transportasi Jabodetabek kita juga dukung dengan tanda tangan. Bagi kami kan DKI bukan punya kami kan, punya bersama kan. Kami paling lama juga 10 tahun. Dan kita harus memikirkan ke depan, jangan mikir yang pendek aja. Nah, tapi permasalahannya kan itu kan harus ada dari pemerintah pusat. Kalau dari itu kan makanya Pak Jokowi pengen ke presiden kan sampai pusat kan. Kan itu sebetulnya. Setelah jadi gubernur, beliau melihat nih, oh ini urusan setengah di pusat ini. Benar. Jadi beliau mau ke sana. Yang paling untung kan saya kan. Beliau dapat ke sana, kalau nggak dapat balik sama lagi. Prabowo dapat sama gitu kan. Artinya pusat itu sebenarnya bisa menyatukan tuh Pak ya. Jadi ada ego-ego di antara wali kota. Kunci semua di presiden. Kunci di presiden. Semua urusan negara ini sebetulnya. Pak, masalah JPO yang dialihkan jadi lapak kaki lima itu gimana sih Pak? Apakah ada sanksi bagi pedagang yang itu?
yang berkoalisi itu? Kita nanti mau tenderkan aja, mau dirapiin. Nggak perlu JPO tertentu, kita mau bikin semacam toko aja supaya rapi. Itu mulai kapan Pak? Kita lagi siapkan tornya untuk tender. Pak, kalau Jakarta Ramah Desa itu sampai mana Pak? Nanti kita mau ketemu mereka lagi. Tapi udah mulai aja pelatihan di semua puskesmas sudah dilakukan. Tapi dari Pemprov sendiri konsepnya apa sih terhadap autisme di Jakarta ini? Yang paling penting konsep kami orang tua mereka, keluarga mereka harus bisa dilatih mengenal autisme bukan kutukan. Terus bagaimana menangani anak-anak ini, itu yang lebih penting. Kita juga mungkin menyediakan banyak tempat, tapi bagaimana menyediakan banyak tempat melatih orang-orang tua itu, memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa autisme bukan kutukan, bukan karena sakit penyakit apa gitu. Nah, sehingga keluarga ini bisa bagus dan anak ini bisa dilatih dengan baik. Soal kampanye Gerindra Pak, itu kan pakai purnawirawan gitu Pak. Bapak seberapa efektif Mesti tanya Pak Kodari kayaknya, aku nggak gitu ngerti gitu. Kan Bapak sebagai orang Gerindra gitu Pak. Kan aku udah diwakafkan ke DKI. Ya, sebagai orang Gerindra. Masalah halte busway juga yang banyak berdagang dan dijadiin tempat dagang Pak? Semua tempat. Jadi sementara kita nggak selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu yang jalan infeksi sungai, yang nutupin jalan-jalan utama. Nah, yang dia di halte atau yang di trotoar kita suruh mundur dulu. Nanti bertahap. Kita dorong dulu sungai. Yang penting kita ciptakan dulu normalisasi sungai, jalan infeksi beresin dulu, supaya menambah rasio jalan, ada jalan tikusnya baru seperti itu. Katanya ada perlu tentang transisi Transjakarta itu. Kita lagi siapin gimana soal duitnya, lagi siapin. Udah langsung kok, mereka udah langsung nggak bisa langsung operasional kan. Karena kan duitnya kan nggak boleh subsidi. Nah, kita pengen BLU-nya masih di bawah ini dapat komisi aja supaya uangnya bisa tarik store gitu, masih seperti itu. Jadi baru dilaporin dari Jedotnya. Angkot bisa kita hapus secara bertahap, sopir-sopir diseleksi. Kita mau dorong mengganti dengan bus-bus sedang kayak BKTB. Mereka masih pengadaan busnya dulu, busnya ada baru masukkan mereka untuk kerja di dalam. Iya, kita nggak mungkin pembatasan mobil segala macam kalau Anda tidak ada bus yang cukup. Pak, masalah halte busway lagi kan banyak yang sudah rusak itu gimana Pak? Ya itu tadi, kita mau serahkan halte-halte itu ke dalam Transjakarta biar mereka kerjasama dengan sistem ikan untuk membuat halte menjadi baik. Sebenarnya itu ada anggaran tersendiri nggak sih untuk perawatan halte busway Pak? Ada anggaran. Cuma kamu tahu sendiri kan kursi aku yang ditilep nggak ngaruh, apalagi halte. Jakarta ya begitu. Tergantung mau minum obatnya apa. Kalau gua salah minum obat ya gua berhentiin. Hah? Yang mana? Yang tadi, se-efektif apa gitu Pak? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu soal gituan. Tapi menurut Bapak itu gimana? Karena semua tentara juga, semua penagrawan juga mendukung, Pak Jokowi juga didukung. Ini bingung kan ngukurnya gimana? Ya maksudnya itu kan jadi kayak nilai apa ya yang kayak jadi. Saya nggak tahu. Terus Bapak tadi kenapa ngantuk Pak? Hah? Habis minum obat. Ya, agak benar hari ini aku kan. Karena minum obat. Jadi minum obat dulu ya Pak? Tolak angin. Kalau benar tidak Pak? Pak? Kalau minum obat yang benar masih oke tolak. Kalau pajak reklame yang mau dinaikin itu ada kompensasi untuk ini nggak? Aku nggak ngerti lagi. Gila aja. Tiba-tiba pajak bus sampai hampir 347 juta. Gila ya. Tapi ada kompensasi ketika naik kemudian ada kompensasi. Bisa-bisa orang nggak mau pasang iklan kan? Itu cuma buat hambat saya aja. Ya. Soal JPO sama halte busway. Bisa pakai kacamata hitamnya. Ya Pak, tentang Jadi kita ingin PMP-kan penyelenggaraan modal pemerintah ke PT Transportasi Jakarta, halte-halte terminal terminal. penanganannya sampai sekarang yang udah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita
justru mau kunci, jangan sampai ada rehab-rehab terminal segala macam yang nggak sesuai, jadi rusak. Maka kita lebih baik sertakan semua ke Transportasi Jakarta, kita penyertaan modal duit aja. Yang itu pedagang kaki lima yang di JPO Pak, itu Bertahap, kita udah mulai usir. Masalahnya apa? Perda itu kan denda maksimal 5.000. Kalau denda maksimal bahasa hukum harus minta persetujuan dari hakim yang mutusin. Hakim juga nggak mau denda maksimal, dia nggak ada efeknya. Nah itu yang sedikit masalah. itu benar direlokasi itu kemana aja Pak? Kemana? Pedagang kaki lima yang ada di Kita mau bangun BSK Rusunawa depan nih, supaya orang bisa masuk kan, kayak gitu. itu kapan Pak? Kita lagi bangun terus kok, tahun ini 5 masuk blok. Apresiasi masyarakat Beda gitu. Kasus derajat bisa merembet ke powder nggak Pak? Iya Pak. Nggak tahu. Mudah-mudahan aja. Ya. Mudah-mudahan. Ikut kejaring gitu Pak? Ya tahu lah, kalau salah ya harus ikut dong. Kan itu kan yang bertindak bukan cuma sekretaris Pak, kuasa pemegang anggaran. Kadis Pak. Jangan pelaksana doang Pak, derajatnya Pak. Dulu juga Kepala dinasnya kan Pak. kepala dinas kena. Terus sama Effendi. Pak Pristono nggak kena. Dulu Pak Pristono ya Pak? Ya, dia nggak kena kan? Kepala dinas yang kena. Yang 2004 ya Pak? Iya. Tadi Pak Pristono, Pak Pristono kepala dinas nggak kena lagi dia. Berarti hebat. Pak, kalau Pak Wiranto